Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Kakak semua, video kali ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya yang membahas kisi-kisi soal ujian sekolah tingkat SD mata pelajaran matematika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Sebelum kita lanjut, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terbaru terkait jumlah soal pada ujian sekolah tahun ini. Jadi sebelumnya kita informasikan ada 40 jumlah soal dengan rincian 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Ternyata ada perubahan. Jadi jumlah yang 40 itu menjadi 35 kakak semua. Sekali lagi, informasi terbaru, jumlah soalnya itu 35 soal dengan rincian 30 pilihan ganda dan 5 uraian. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kalau kakak ingat, di part sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 25. Jadi di video kali ini kita akan lanjutkan ya. Adapun indikator untuk soal ini disajikan gambar siswa mampu menentukan nama bangun ruang dari gabungan dua bangun ruang dengan benar. Ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut yang ini. Pertanyaannya, bangun ruang di samping merupakan gabungan dari titik-titik A, B, C, dan D. Jika kakak ingin menjawab, silahkan kakak pause dulu baru kakak lanjutkan ya. Baik, anggap kakak sudah menjawab. Jadi jawaban untuk soal nomor 26 ini adalah C. Jadi bangun ini adalah gabungan dari kubus dan 5 segi 4. Jadi ini pembahasannya. Jadi yang ini kakak. Dari mana kita tahu kubus? Dari tanda ini, perhatikan. Jadi kalau balok itu panjangnya beda-beda ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tapi nilai 15 ini, perhatikan ini, karena di sini juga ada tanda seperti ini, berarti kita simpulkan kalau ini 15, di sini juga 15, yang tingginya juga 15. Berarti panjang sisi untuk bangun di bawah ini sama. Jadi kesimpulannya yang di bawah ini kubus. Nah, kalau yang di atas jelas ya, ini adalah 5 segi 4. Jadi kalau 5 segi 4 ini kita naikkan ke sini, maka dia akan menjadi bentuk bangun yang seperti ini. Baik, seperti itu untuk soal nomor 26. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 27. Ini indikatornya, disajikan gambar siswa mampu menentukan volume gabungan bangun ruang dengan tepat. Perhatikan gambar berikut yang ini ya. Ini volume apa? Ini gabungan bangun ruangnya ini. Pertanyaannya, volume gabungan dari bangun di samping adalah titik-titik A, B, C, dan D. Silakan kakak kerjakan dulu ya, kakak pause dulu videonya. Kalau sudah jadi baru kakak lanjutkan untuk membandingkan jawaban yang kakak miliki apakah sama dengan jawaban yang ada di dalam video ini. Baik, anggap kakak sudah mengerjakan. Jawaban untuk soal nomor 27 adalah D, 16.000 cm3. Adapun caranya, jadi kalau kakak perhatikan, bangun ini itu bangun ruang kubus ya. Jadi rumus untuk mencari volume kubus sendiri itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Di sini kita perhatikan panjang sisinya ini 20. Jadi kita tinggal ganti dengan nilainya 20 kali 20 kali 20. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita abaikan nolnya kakak. Jadi ini bisa ya, kita lakukan seperti itu. Kita menghitung angka yang bukan 0. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Tinggal tambahkan 0 yang 3 yang kita abaikan tadi. Menjadi 8.000 cm3. Ini volume kubus untuk satu kubus maksudnya. Jadi ini volume untuk satu kubus. Nah, bagaimana kalau 2 kubus? Nah, jadi volume gabungan 2 kubus ya kita tinggal jumlahkan. Tadi yang pertama kita sudah hitung volumenya 8.000, berarti yang lain juga 8.000. 8.000 ditambah 8.000 hasilnya 16.000 cm3.
Jadi seperti ini cara mengerjakan untuk soal nomor 27. Berikutnya, ini indikatornya, disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan berat rata-rata dengan tepat. Ini dia soalnya. Ibu membeli gula 10 kg, jagung 15 kg, kedelai 8 kg, beras 12 kg, dan kentang 5 kg. Pertanyaannya, berat rata-rata belanjaan ibu adalah titik. A, B, C, dan D. Silahkan kakak yang mau mengerjakan, kakak pause dulu video ini. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 28 adalah D, 10 kg. Adapun caranya, jadi untuk mencari rata-rata, kakak semua, rumusnya adalah jumlah semua data per banyaknya data. Ya, jumlah semua data. Jadi, yang ini ya, jumlah semua data itu maksudnya semua nilai kita jumlahkan. Nah, kita jelaskan ya. Jadi ibu membeli gula 10 kg. 10-nya kita ambil yang di sini. Jagung 15, ambil. Kedelai 8, nilainya ini. Beras 12 kg, 12, dan kentang 5. Per banyaknya data kita hitung, data yang kita jumlahkan ini adalah data gula, jagung, kedelai, beras, dan kentang, ada 5. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan yang di atas yang di sini. 10 ditambah 15 itu 25. 25 ditambah 8 itu 33, ditambah 2 yang ini 35 tambah 10, 45 ditambah 5 jadinya 50. Berarti rata-rata 50 per 5. 50 per 5 itu sama dengan 10. Jadi ini cara mengerjakan untuk soal nomor 28. Selanjutnya untuk soal nomor 29. Indikatornya disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan median dari suatu data dengan tepat. Ini dia soalnya. Berikut data hasil ulangan matematika 12 orang siswa kelas 6. Ini dia datanya 80, 75, 65, 70, 75, 80, 85, 75, 90, 80, 75, 90. Pertanyaannya, median dari data di atas adalah titik. A, B, C, dan D. Silahkan kakak yang mau menjawab, kakak pause dulu videonya. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan ya. Selanjutnya tinggal membandingkan jawaban yang kakak miliki. Adapun jawaban yang benar untuk soal nomor 29 ini adalah A, 77,5. Bagaimana caranya? Jadi kakak semua, median sendiri berarti nilai tengah ya. Nilai yang ada di tengah. Nah, kita tulis dulu datanya yang ini. 80, 75, 60, 70 sampai 90 ini yang ada di dalam soal. Jadi cara mengerjakan yang pertama adalah kita urutkan ya dari yang kecil ke besar. Kita harus lebih teliti di sini. Mana data yang paling kecil ya? Ya, data yang paling kecil adalah 65. Jadi kita tulis 65. Selanjutnya 70. 70-nya ada 1 ya. 70-nya 1. Selanjutnya 75. Kita hitung 75 yang di sini ini 1, 2, 3, 4. Jadi 75-nya ada 4. Kita urutkan. Selanjutnya 80. 80 di sini 81, ini 80 kedua, 80 ketiga. Jadi 80-nya ada 3. Selanjutnya setelah 80 ada 85. 85 ini 1 ya, 1 ya. 85 ada 1. 90 ada 1, 2. 90 ada 2. Nah, jadi seperti ini langkah yang pertama ya untuk mengerjakan median. Sekali lagi, median ini artinya nilai tengah kakak. Nah, setelah ini kita tinggal sisihkan ini karena kita mencari mana yang di tengah. Kalau kita hitung datanya di sini ada berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
datanya ada 12. Jadi ini termasuk data yang genap. Ini akan mudah soal untuk mencari median ini kalau datanya ganjil, Kakak. Ya, kalau datanya ganjil pasti cepat ketemu, tapi karena genap, jadi kita lakukan sedikit perhitungan. Baik, setelah kita mengurutkan seperti ini, kita sisihkan sekarang ya. Sisihkan karena kita mau mencari yang di tengah. Yang di sini kita udah lingkari nih 1 2 kita kasih kotak ya. 1 2 3 4 5, selanjutnya yang di kiri sudah, ke kanan juga 5. 1 2 3 4 5. Nah, yang di tengah itu dua angka yang ini ya. 75 dan 80. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, cara mengerjakannya tinggal kita jumlahkan. Nilai yang ada 2 yang di tengah yang ini. 75 ditambah 80 per 2. Per 2 ini selalu, Kakak ya. Karena yang kita jumlahkan adalah 2 angka. Nah, 75 tambah 80 ini hasilnya 155 per 2. Ini hasilnya 77,5. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan soal nomor 29. Selanjutnya untuk soal nomor 30, indikatornya disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan modus dari suatu data dengan tepat. Ini dia soalnya. Berikut adalah data pekerjaan 50 orang tua siswa kelas 6. Petani 3 orang, polisi 6 orang, penjahit 12 orang, wirausaha 5 orang, pedagang 8 orang, dan sisanya PNS. Pertanyaannya, modus dari data pekerjaan orang tua siswa kelas 6 adalah titik-titik-titik. A, B, C, dan D. Baik, jika ada yang mau mengerjakan, silahkan kakak kerjakan ya. Kakak pause dulu videonya. Baik, anggap kakak sudah selesai. Selanjutnya tinggal membandingkan jawabannya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 30 ini adalah D, PNS ya. Adapun caranya, kakak semua, modus sendiri, kalau tadi median ya, median itu artinya nilai tengah. Modus ini artinya nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Paling sering pastinya paling banyak ya. Itu artinya modus ini. Jadi sekali lagi, nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Ya, yang paling banyak. Nah, kita list dulu ya yang ini. Pekerjaan orang tua ini. Jadi yang pertama petani tadi itu 3 orang. Terus polisi 6 orang, penjahit 12 orang, wirausaha ini 5, pedagang 8, dan sisanya titik-titik PNS ini sisanya. Nah, ini jumlah semuanya harus 50 ya berdasarkan soal. Jadi cara mengerjakan untuk mengetahui ini, sebelum kita tahu PNS, kalau kita lihat data sementara, ini yang paling banyak ini itu penjahit 12 ya. Tapi kita tidak boleh langsung menentukan seperti itu, karena kita harus mencari informasi yang tersembunyi dalam soal. Seperti bunyi soalnya, dan sisanya PNS. Nah, sisanya ini berapa? Sisanya dari apa? Nah, sisa dari yang ini, di awal kalimat ini, yaitu 50. Jadi caranya kita tinggal jumlahkan, ini 3 tambah 6 tambah 12 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik-titik, ini sisanya tadi. Ini harus jumlahnya 50. Kita tambahkan ini 3 tambah 6, 9. Kita tambahkan tambah 12, nanti ditambah 5, ditambah 8. Ini menghasilkan 34 kakak. Hasil penjumlahan 3 sampai 8 ini 34. Ditambah titik-titik sama dengan 50. Jadi titik-titiknya ini bisa kita cari. 34 ini pindah ke kiri jadi negatif 34. Hasilnya adalah 16. Jadi titik-titik ini adalah 16. Berarti kita isi. Nah, kalau kita lihat sekarang semuanya ya, di sini yang paling banyak ini adalah PNS, yaitu 16. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 30 adalah D, PNS. Jadi seperti itu kakak semua untuk mengerjakan soal nomor 30. Sekaligus ini menjadi soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Ya. Selanjutnya kita akan beralih ke soal uraian. Ini indikatornya. Disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan keliling dari suatu bangun datar dengan tepat.
Ini dia soalnya. Soal nomor 31 ini uraian ya, jadi bukan pilihan ganda lagi Kakak semua. Paman memiliki sebuah sawah berbentuk persegi dengan luas 10.000 meter persegi. Di sekeliling sawah akan dipasangkan kawat besi agar tidak ada binatang yang masuk. Berapakah panjang kawat besi yang dibutuhkan? Nah, jika Kakak mau mengerjakan soal ini silahkan kerjakan ya. Kakak pause dulu videonya. Baik, anggap Kakak sudah selesai. Jadi untuk mencari jawabannya kita langsung ke pembahasan ya. Jadi karena ini soal uraian, kita terlebih dahulu analisa apa yang diketahui dan ditanyakan. Jadi yang diketahui dalam soal adalah luas sawah berbentuk persegi. Berbentuk persegi ini penting ya. 10.000 meter pangkat 2 atau 10.000 meter persegi. Selanjutnya yang ditanyakan itu panjang kawat besi yang dibutuhkan untuk membuat keliling sawah. Nah, ini kita jawab ya. Jadi kita ilustrasikan, anggap seperti ini Kakak. Sawah yang tadi, yang berbentuk persegi tadi, ini luasnya di dalamnya ini 10.000. Nah, pertanyaannya panjang kawat besi yang dibutuhkan untuk membuat keliling sawah. Jadi dari sini ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa. Nah, untuk Kakak tahu bahwa bangun ini adalah persegi. Jadi, syarat persegi itu mensyaratkan bahwa panjang sisinya harus sama. Nah, jadi di sini untuk mencari kira-kira berapa panjang kawat besi, kita harus mengetahui panjang sisinya ini berapa. Kita coba cari satu saja dulu. Panjang sisinya berapa ya. Dengan cara sisi sama dengan kita langsung akarkan untuk mencari panjang sisi. Akar dari luas yang ini. Akar dari 10.000. Nah, akar dari 10.000 kita pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya 10.000. Nah, jawabannya tidak lain adalah 100. Kalau kita kembali buktikan ya 100 kali 100 pasti kembali lagi ke 10.000. Jadi seperti ini. Nah, jadi setelah kita mendapatkan angka 100, kita tahu bahwa panjang kawat yang kita butuhkan untuk satu sisi saja berarti 100, satu sisi. Nah, sedangkan di sini ada 4 sisi, berarti untuk mencari keliling, kita tinggal kalikan 4. Atau tinggal Kakak jumlahkan. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Atau 4 kali 100. Ini jawabannya 400. Jadi, kembali ke pertanyaan, berapakah panjang kawat besi yang dibutuhkan? Jawabannya adalah 400 meter. Baik, seperti ini Kakak semua cara mengerjakan untuk soal nomor 31. Selanjutnya untuk soal nomor 32, indikatornya disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan skala denah dengan tepat. Ini dia soalnya, siswa kelas 6 menggambar denah lingkungan sekolahnya dengan ukuran panjang 8 cm. Ini ukuran denahnya ya, dan lebar 5 cm. Panjang sebenarnya adalah 56 meter dan lebar sebenarnya maksudnya di sini 35 meter. Pertanyaannya, tentukan skala yang digunakan untuk menggambar denah tersebut. Jika ada Kakak yang mau mengerjakan, silahkan Kakak pause dulu ya. Sebagai ajang latihan Kakak dalam belajar mandiri. Baik, anggap Kakak sudah selesai menjawab, selanjutnya tinggal membandingkan. Jadi kita bahas langsung ya soal nomor 32 ini. Kita analisa dulu apa yang diketahui. Panjang denah sudah dijelaskan tadi dalam soal itu 8 cm. Lebar denah itu 5. Nah, selanjutnya ada panjang sebenarnya 56 meter. Nah, Kakak perhatikan. Untuk mencari skala kita minimal harus tahu ini. Ya, harus tahu bahwa semuanya harus dalam sentimeter. Jadi 56 meter ini kita rubah ke sentimeter, tinggal tambahkan 0,2 ya. Karena meter ke sentimeter ini turun 2 kali berdasarkan tangga satuan panjang itu. Nah, turun 2 kali artinya dikali 100 atau ditambahkan 0,2. 56 menjadi 5.600 cm. Lebar sebenarnya 35 meter, kita rubah lagi ke sentimeter jadi 3.500. Nah, untuk mencari denah ya, seperti yang ditanyakan, kita menggunakan rumus yang ini Kakak, segitiga skala ya. Jadi ini skala,
Ini JP ini jarak peta atau jarak denah atau jarak gambar. Jadi maknanya bisa bermacam-macam, tapi yang jelas JP ini adalah yang digambar gitu. Jarak peta, jarak gambar atau jarak denah. Nah, sedangkan JS ini jarak sebenarnya. Yang ditanyakan di sini sekarang adalah skala denah. Nah, kita sudah jelaskan ya cara menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi jika itu ditanyakan maka itu yang ditutup. Skala denah yang ditanyakan maka skalanya ditutup. Kalau S-nya ditutup maka yang kita lihat adalah JP dan JS. JP di atas, JS di bawah. Berarti JP per JS. Jadi rumusnya skala denah itu JP atau jarak gambar di sini ya, atau jarak denah per jarak sebenarnya. Nah, di sini untuk kakak ketahui, yang kita hitung hanya satu saja kakak. Sekali lagi, di sini ada panjang, ada lebar ya. Nah, di sini kita ambil data panjangnya saja. Jadi panjang yang denah tadi 8 cm, yang panjang sebenarnya itu 5.600. Jangan sampai ditukar 8 ke 3.500, jangan. Jadi panjang sama panjangnya, lebar sama lebarnya. Kalau kakak mau membuktikan lebar nanti silahkan. Tapi di sini kita hanya menghitung satu saja. Karena nanti secara otomatis skalanya pasti sama ya. Baik, kita lanjutkan. Jarak gambar di sini 8 seperti yang Pak diketahui. Panjang sebenarnya itu di bawah 5.600 setelah kita rubah ya menjadi cm. Nah, 8 sama 5.600 ini kita sederhanakan lagi karena skala itu harus mulai dari 1. 8 ini kita bisa bagi jadi 8 lagi, 8 per 8, 8 dibagi 8 maksudnya. Selanjutnya 5.600 dibagi 8. 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. 5.600 dibagi 8. Atau cara mudahnya 56 dibagi 8 itu 7. Tinggal 0 yang diabaikan ini kita munculkan lagi. Jadinya 700. Jadi bisa disimpulkan skala untuk denah ini adalah 1:700. Nah, sekali lagi jika kakak ingin mengerjakan dua-duanya juga boleh. Tapi karena yang ditanyakan adalah skala, ya, karena kita juga harus mengerjakan soal yang lain, lebih baik pilih salah satu saja. Tapi kuncinya harus sama. Kalau kakak membandingkan panjang, berarti panjang denah sama panjang sebenarnya. Kalaupun lebar, berarti lebar denah dengan lebar sebenarnya. Jadi kalau kakak menggunakan lebar di sini, berarti di sini bukan 8, tapi 5 per, bukan 5.600, tapi 3.500. 5 per 3.500. Nanti di akhir pasti akan menghasilkan angka yang sama ya. Baik, seperti itu penjelasan untuk soal nomor 32. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 33. Disajikan gambar bangun ruang. Siswa mampu menentukan sifat-sifat dari bangun ruang dengan tepat. Sifat-sifatnya ya. Ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, sebutkan sifat-sifat dari bangun di atas. Kalau kita perhatikan, ini tidak lain adalah balok ya. Jadi soal untuk nomor 33 ini bukan soal hitungan, tidak seperti 31 dan 32, ini hanya soal teori saja. Kita sebutkan 3 saja kakak minimal ya. Jadi sifat-sifatnya di sini kalau kita perhatikan, yang pertama ini memiliki 8 titik sudut. Yang ini ya. Jadi misalnya ini balok ya, balok yang namanya ini kita namakan berdasarkan titik-titiknya P, Q, R, S, T, U, V, W. Kalau kita hitung titik sudutnya ini sini 1, sudutnya di sini 2, 3, 4, di atas 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Selanjutnya untuk sifat kedua, ini memiliki 6 sisi yang berhadapan sama besar. Sisi yang berhadapan ya, bukan semua sama besar, sisi yang berhadapan. Contoh misalnya ini depan, misalnya kita sebut depan, berarti yang di situ di belakang. Kalau ini samping kanan, yang di sini sisi samping kiri pasti sama. Kanan, kiri sama, depan, belakang sama. Sekarang yang atas pasti sama juga dengan yang di bawah. Ini maksud kalimat 6 sisi yang berhadapan sama besar ya. Jadi depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Selanjutnya yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Rusuk itu garis yang ini kakak, rusuknya ini seperti tulang ya. Jadi kalau kakak hitung ini ada 12. Garis putus-putus ini juga dihitung 1.
Ya, jadi seperti itu. Untuk sifat-sifat yang lain kita tidak munculkan, kita sebutkan 3 saja di sini. Kalau kita mau cari bisa juga lebih banyak. Baik, seperti itu Kakak semua. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 33. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 34. Disajikan gambar siswa mampu menentukan luas gabungan dari bangun ruang dengan tepat. Ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan dari bangun di atas. Nah, kakak semua, soal nomor 34 ini termasuk soal yang levelnya tinggi ya. Dan yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan. Baik, kalau ada yang mau mengerjakan, silahkan kakak kerjakan dulu, kakak pause dulu video ini. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan, sekarang tinggal membandingkan ya. Jadi kita bahas, yang pertama kakak, kita lihat bangun ruang yang di atas ini berdasarkan garis-garis ini. Kita tahu bahwa panjang sisinya sama, berarti ini adalah kubus. Di sini nilainya 12 cm, jadi kubus yang diketahui panjang sisinya 12. Selanjutnya yang di bawah ini tidak mungkin kubus ya, ini 14, ini 24, berarti ini balok. Balok ini panjangnya 24, lebar itu yang di samping ini sama dengan yang di atas, yaitu 12. Jadi lebar ini sama dengan yang ini, sama dengan yang di atas juga. Jadi lebar yang untuk balok tidak lain adalah sama panjangnya dengan sisi yang ada di kubus yang ada di atasnya. Selanjutnya untuk tinggi adalah yang ini 14 ya, tinggi yang ini 14 cm. Nah, langsung saja ya kita ke rumusnya kakak. Jadi luas permukaan gabungan bangun datar. Pertama kita cara mengerjakannya satu-satu. Kita kerjakan yang ini dulu. Oh iya, sebelumnya luas gabungan, karena kita yang luas gabungan, kita harus tahu jumlah luas balok, luas permukaan balok berapa dan luas kubus yang ada di atasnya. Nah, yang pertama kita hitung adalah luas permukaan balok. Ini rumusnya kakak-kakak semua. Kita jelaskan ya, seandainya kubus ini tidak ada, maka tidak ada lubang di sini. Perhatikan gambarnya. Seandainya kubus ini tidak ada, maka tidak ada lubang di sini. Utuh balok. Nah, seandainya utuh balok, maka rumusnya sampai sini. 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Sampai di sini rumusnya. Tetapi kenapa ada pengurangan? Karena di gambar ini, perhatikan, sisi yang ini, yang di sini ya, yang kalau kita lihat yang bawah ini, los dia. Kalau di sini dia berlubang. Dia berlubang karena bergabung dengan kubus. Berdasarkan gambar yang ini. Jadi karena ini berlubang, maka tinggal kita kurangi dengan cara sisi kali sisi kanan yang dikurangi untuk mencari, karena ini persegi ya, satu sisi bukan kubusnya ya, satu sisi bagian. Kalau kita lihat kubusnya ini sisi bagian bawahnya, kalau kita lihat dari segi baloknya ini adalah setengah dari sisi panjang dan lebarnya yang ada di bawah kalau kita perhatikan. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi sekali lagi sisi kali sisi ini terbentuk karena ada yang bolong ya. Kalau utuh maka rumusnya sampai sini. Selanjutnya kita tinggal masukkan berdasarkan nilai apa yang kita telah analisa, apa yang diketahui sebelumnya. Di sini panjangnya 24, lebar 12 dan tinggi 14. Jadi kita langsung ya di sini. Panjangnya 24 kali lebar 12, panjangnya 24, tingginya 14. Kita tinggal ganti dengan nilainya. Lebarnya 12, tingginya juga 14. Dikurangi sisi kali sisi. Sisinya 12, berarti 12 kali 12. Nah, kita hitung dulu kakak. Hasil perkaliannya. Duanya tetap ini ya. Jangan sekali-kali mengalihkan 2 terlebih dahulu, jangan. Jadi kita kalikan dulu ini. 24 kali 12 ini hasilnya 288. 24 kali 14 ini hasilnya 336. 12 kali 14 ini hasilnya 168. Dikurangi 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, selanjutnya setelah kita tahu, kita jumlahkan. Jadi sekali lagi jangan mengalihkan dengan 2. Kita jumlahkan yang ini. Kalau 144 ini nanti ya. Jadi 288 ditambah 336 ditambah 168. Yang 3 ini hasilnya adalah 792. Nah, ini yang kita kalikan dengan 2.
Jadi 2 dikali 792 hasilnya 1584. Baru kita kurangi dengan 144. Ini hasilnya 1440. Baik, jadi ini adalah jawaban untuk luas permukaan balok, ya. Nah, ini selanjutnya kita cari luas permukaan kubusnya. Oke. Luas permukaan kubus awalnya ya, rumus dasarnya itu 6 kali sisi kali sisi. Perhatikan 6 kali sisi kali sisi, bukan 5. Tetapi sama seperti balok tadi, kubus ini juga ada yang hilang. Jadi yang di bawah ini bolong dia, tidak ada sisinya di sini. Jadi kalau kita hitung samping kanan samping kiri ini 2, depan belakangnya ini 3, 4, atasnya saja 5, bawahnya tidak ada. Jadi permukaannya ada 5 kali sisi kali sisi. 5 sisinya tadi 12 ya, 12 kali 12. 5 dikali 12 dikali 12 hasilnya 720. Nah, setelah kita tahu nilai dari luas permukaan balok dan luas permukaan kubus, tinggal kita jumlahkan ya untuk mencari luas permukaan gabungan. 1440 ditambah 720 hasilnya 2160 cm persegi. Jadi ini cara mengerjakan soal nomor 34 ya. Kalau kakak perhatikan, ini termasuk soal yang levelnya tinggi daripada soal-soal yang lain ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir ya. Ini indikatornya disajikan tabel, siswa mampu menentukan min, median, dan modus dari suatu data dengan tepat. Ini dia soalnya, perhatikan tabel nilai ulangan matematika kelas 6 SD sebagai berikut. Nilai 6 ini jumlahnya 5 siswa ya di sini artinya. Yang mendapatkan nilai 7 ini 4, yang mendapatkan nilai 8 ini 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ini jumlahnya 6 siswa. Yang mendapatkan nilai 10 ini jumlahnya 2 siswa. Berdasarkan tabel di atas tentukan A, B, C. A ini mean. Mean ini dibaca min ya. Artinya rata-rata, median, dan modus. Kalau kakak ingat kita juga mengerjakan ini di soal pilihan ganda. Baik, kita langsung bahas ya. Untuk mencari min, rata-rata, kalau kita ingat di pilihan ganda itu rumusnya jumlah nilai, kita jumlahkan dulu nilainya, dibagi dengan banyaknya data. Tetapi jika bentuk soalnya dalam bentuk tabel begini, kakak semua berarti caranya berbeda. Perhatikan caranya ya. Jadi sama rumusnya jumlah nilai dari banyak data. Nah, sekarang cara mencari jumlah nilai tadi, ini kan perhatikan nilai 6 ini jumlahnya 5. Berarti tinggal kita kalikan. 6 kali 5, begitu caranya. Untuk mencari berapa jumlah semua nilainya. 7-nya kali 4, 8 kali 3, 9 kali 6, dan 10 kali 2. Jadi kita jumlahkan dulu. Setelah kita 6 kali 5 dikali begitu ya, baru tambah hasilnya. Per banyaknya data. Banyak data itu yang ini. Jumlah siswanya kita perhatikan. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 2. Seperti yang tertera di sini. Nah, selanjutnya kita hitung. 6 kali 5 ini 30, 7 kali 4 ini 28, 8 kali 3 24, 9 kali 6 ini 54, 10 kali 2 20. Per, kalau kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 2, ini hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 30 tambah 28, tambah 24, tambah 54, tambah 20. Ini yang di atas ini hasilnya 156 kakak. Per 20. Nah, baru kita bagi. 156 dibagi 20 hasilnya 7,8. Ini adalah nilai minnya atau nilai dari rata-ratanya. Ini baru menjawab yang A ya. Selanjutnya untuk yang B, kita jawab berikutnya. Yang B ini median. Median artinya nilai tengah. Nah, tapi jika bentuknya dalam tabel seperti ini, maka cara mengerjakannya ada rumus tersendiri kakak. Jadi untuk mencari median itu banyak datanya ditambah 1/2. Jadi untuk nilainya kita nanti di akhir ya, banyak data dulu. Banyak data itu yang ini. Kalau kakak ingat banyak data yang mean tadi atau yang rata-rata tadi jumlahnya adalah 20. 5 tambah 4,
9 tambah 3, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Kita jumlahkan yang ini. Untuk banyaknya data. Berarti banyaknya data 20 plus 1 per 2. 20 tambah 1 ini hasilnya 21 per 2. Dibagi hasilnya 10,5. Apa maknanya? 10,5 ini berarti nilai dari median ini adalah data urutan ke 10 dan 11. Perhatikan. 10,5 ini ke bawah ini 10, ke atas ini 11. Itu maksudnya. Ya. 10, data urutan 10 dan 11. Kalau kita perhatikan, jumlah nilai 6 itu ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 nilainya 6. Berikutnya nilai 7 itu 4. 5 tambah 4 ini kan sudah 9. Nah, data urutan 10 dan 11 itu ada di sini. 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. Jadi 10 dan 11 itu ada di sini. Yang tidak lain adalah nilai 8. Jadi median untuk nilai tengah dari 20 data ini itu adalah 8. Selanjutnya untuk modus. Nah, kalau modus ini mudah, Kakak. Modus itu artinya yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Kalau kita perhatikan di sini yang paling banyak jumlahnya itu adalah yang 6 yang ini. Ya. Yang mendapat nilai 9 itu ada 6. Ini yang paling banyak. Yang sering muncul ya, atau yang paling banyak berdasarkan tabel ini. Jadi untuk jawaban modus, jawabannya adalah nilai 9. Baik Kakak semua, tuntas sudah pembahasan dari soal-soal ujian sekolah tingkat SD, mata pelajaran matematika, Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Semoga kakak semua dilancarkan ya, dimudahkan dalam belajar, dikuasai ya dari soal nomor 1 sampai 35 ini, dan semoga nilai untuk ujian sekolahnya itu sempurna, yaitu 100. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.